Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya masih berada di Desa Wisata Sumber Ngepo ya. Tepatnya saya di jalan masuk menuju ke wisata air Krapyakan yang ada di Desa Sumber Ngepo, Lawang, Malang. Lah, inilah kondisi mau masuk ke wisata air Krapyakan yang ada di Desa Wisata Sumber Ngepo ya. Air Krapyakan adalah salah satu destinasi wisata yang murah meriah yang ada di Desa Sumber Ngepo atau juga yang ada di Lawang, Malang. Untuk tiket masuk itu cuma kita di tarif Rp5.000. Tiketnya kita bayar di tempat parkir ada dia itu, karena langsung sini sudah tidak bayar tiket lagi. Nah, ini saya menuju ke arah wisata air Krapyakan yang ada di Desa Sumber Ngepo ya. Kita menyusuri jalan setapak ya. Mana? Nah, dan ini masih mengarah ke arah selatan. Di samping kanan saya atau sisi barat saya itu ada sungai kecil ya, dari sumber air Krapyakan yang begitu jernih. Saya nyebrang dulu ke sini, kok tertarik ada suatu tulisan dan bangunan ya, bangunan apa itu gazebo. Oh, ada tulisan, dan itu ada di bawah pohon ada bendera merah putih, ada tulisan apa itu. Ini nampaknya tempat dibakari dupa-dupa ya, ada ditulis ini adalah ditulis Mbah Singo Malang. Wah, pohonnya dikeramatkan menjadi Mbah Singo Malang ya. Dan ternyata masih ada aliran sungai di aliran sungai kecil, air juga cukup jernih di seberang. Nah, ini ada gazebo yang buat kita bisa duduk-duduk sambil memandangi persawahan yang begitu indah ya. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan. Ini dibangun di atas kolam ya, kita bisa lihat kolamnya begitu jernih. Memang suasana menuju tempat wisata air Krapyakan ini begitu alami ya, karena bukan dibalut tapi memang secara alam ya, alam memang. Nah, ini kita bisa lihat hutan-hutan, dan di tempat gazebo ini ada tanaman sawit, ini bisa kita lihat itu. Nah, air ini masih belum masuk Krapyakan ya, masih di luar, jadi belum menuju. Nah, saya sempat mampir. Nah, ini ada sawit di bawah mengelilingi gazebo, ada 3 pohon ini, tapi tidak ada buahnya. Memang kalau buahnya sudah dihilangkan biar tidak berbahaya untuk aljana. Nah, kita masih menuju ke arah jalan Krapyakan, dan di sini bisa kita lihat untuk menuju ke wisata air Krapyakan dari dari tempat kita parkir motor atau mobil itu kita melewati persawahan ya. Nah, ini adalah persawahan. Di samping kiri atau samping timur jalan masuk menuju wisata air Krapyakan. Keadaannya begitu cantik ya, sadu di bawah gunung. Dan ini juga sisi barat saya ini terdapat juga kolam-kolam ya. Untuk menuju ke sana kita terus menyusuri jalan setapak ini ya, dan setapak yang di mana pinggirnya sebelah barat ini mengair air ya, air parit kecil ya. Ini air ini cukup jernih teman-teman, karena air ini memang langsung berasal dari sumber perbukitan. Jadi sumber air Krapyakan ya, jadi itu cukup jernih, yang dimana air yang mengalir ini bisa dimanfaatkan penduduk untuk kebutuhan sehari-hari, juga untuk pengairan sawah yang ada di Desa Sumber Ngepo ya. Jadi Desa Sumber Ngepo itu pengairannya dari sumber air Krapyakan, dan ini cukup bagus untuk pertanian ya, karena air ini masih air yang jernih, air yang langsung berasal dari sumber. Nah, ini lokasi di seberang saya sudah ada pagarnya yang di seberang parit itu adalah wisata air Krapyakan ya. Destinasi wisata ini cocok ya untuk tujuan wisata alternatif yang murah meriah untuk warga Malang Raya, khususnya untuk
yang dekat-dekat dengan area Kecamatan Lawang ya, yaitu mungkin di Singosari, Lawang sendiri atau juga Purwodadi ya, itu bisa menuju ke wisata air Grabyagan, karena kalau tempat tinggal di situ cukup dekat lah menuju ke wisata air Grabyagan yang ada di Sumber Ngepo, Lawang, Malang. Nah, ini lokasinya berada di bawah perbukitan ya, lokasi wisata air, di samping dikelilingi hamparan sawah-sawah terasir ring atau sawah bertingkat ya. Nah, ini saya sudah masuk ke pintu masuk ke wisata air Grabyagan. Saya menyeberangi parit kecil tadi yang ada aliran airnya. Ada tulisan Rp5.000 tiket masuk, tapi bayarnya sudah di tempat parkir tadi ya. Nah, di lokasi wisata Grabyagan ini bisa kita lihat, kita langsung disambut oleh kolam ikan ya, terapi ikan. Nah, ini bagi pengunjung bisa langsung menikmati terapi ikan. Kaki kita masukkan dalam kolam dan ikan akan mengelilingi kaki kita untuk terapi ya. Harga Rp3.000 untuk terapi kolam ikan, dan ini adalah kolam yang berisi ikan-ikan besar. Kita bisa lihat ikannya, ikan apa ya, besar-besar. Airnya juga jernih. Nah, inilah air dari sumber air ya, memang airnya jernih ya. Jadi air yang ada di sungai kecil tadi itu juga air seperti ini, air yang masih keluar dari sumbernya ya. Ini lokasinya juga cukup lumayan ya, banyak pengunjung, karena kalau kita berkunjung ke tempat ini kita sudah disajikan dengan wisata alam ya, kondisi alam yang sebenarnya. Jadi yang di kondisi alam sebenarnya ya, maksudnya ini wisata ini di bawah perbukitan dan di pinggir hutan ya, kan bisa kita lihat itu banyak pohon-pohon tinggi yang ada di area wisata ini. Jadi masih begitu alami. Nah, ini ada warung makan bakso yang ada di sisi timur kolam pemandian. Nah, ini adalah kolam pemandian yang ada di wisata air Grabyagan ya. Jadi penataannya memang pakai batu-batu ya, batu yang kok disiring itu ya, begitu alami ya. Dan air yang keluar itu keluar itu dari paralon itu ya, yang bisa kita di atas itu berdiri, itu memang langsung dari sumber ya. Jadi sumbernya di bawah itu langsung keluar sendiri. Nah, untuk kolamnya tidak terlalu dalam, kolamnya cukup aman buat anak-anak kita ya kalau mandi di situ. Nah, ini lokasinya dekat kolam pemandian tadi ya. Ini ada juga tempat duduk-duduk sambil kita menunggu anak-anak kita berenang atau bermain di kolam. Kita bisa duduk di arah sini melihat pemandangan dari wisata air Grabyagan ini. Lokasinya saya kira juga cukup murah meriah wisata air ini. Saya ini menuju ke arah barat ya, ke arah barat mendekat ke arah kolam itu. Di arah barat kolam wisata air Grabyagan juga terdapat musola ya, musola yang dibangun dari kayu ya, dari papan, menunjuk seperti suasana alam di pedesaan pegunungan. Mengingatkan tempat saya juga yang ada di Kalimantan, rumahnya adalah terbuat dari papan-papan kayu ya. Dan ini ternyata di wisata air Grabyagan musolanya terbuat dari papan kayu ya, yang kayu jadi. Nah, ini kondisi kolamnya teman-teman, aman buat anak-anak kita karena memang tidak dalam. Di sini di wisata air Grabyagan juga disediakan sewa ban ya. Di sisi barat ini terdapat pohon beringin yang sangat disakralkan. Nah, ini adalah pohon beringin. Kalau menurut mitos orang Jawa, kalau pohon beringin itu sangat disakralkan ya. Disakralkan maksudnya bukan berarti dipercaya biasanya tempat-tempat yang wingit atau tempatnya makhluk-makhluk apa atau yang bau rekso itu bisa di pohon beringin tadi. Nah, ini ada sebuah petilasan, tapi namanya petilasan apa, untuk apa kurang tahu. Yang jelas yang pasti ini juga
dibuat adat ya, istilahnya apa itu, acara adat di desa wisata Sumber Ngepo. Nah ini pohon beringinnya ya. Yang membedakan antara suasana Jawa dan Kalimantan, kalau pohon beringin di Jawa itu sangat dikeramatkan, tapi kalau untuk suku Dayak Kalimantan itu yang kita keramatkan adalah pohon manggris yang tingginya bisa mencapai 200 meter, 150 meter. Itu di Kalimantan, di tempat saya itu pohon manggris tinggi sekali. Kalau di Jawa itu kalau ada pohon beringin biasanya sangat disakral karena dikeramatkan. Nah inilah bisa menjadi acuan bagi sobat-sobat Java Borneo, khususnya yang di sekitar wilayah Lawang, Singosari ataupun area Malang Raya yang masih tidak begitu jauh, bisa menjadi salah satu tujuan menuju ke destinasi wisata air Sumber Ngepo yang cukup murah meriah dan aman di kantong ya. Ya, terima kasih teman-teman telah mengikuti video saya ini. Saksikan video saya selanjutnya di konten-konten yang lain mengenai destinasi wisata dan perjalanan ke area ke daerah-daerah tertentu yang begitu indah atau yang penting juga ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.